ketika seorang anak sudah memperlakukan orang tuanya seperti budak atau seperti pembantu, maka itulah di antara pertanda sudah dekatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kananugraha, masih tetap di channel yang sama, yaitu Belajar Fikih. Video ini merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya, yaitu video yang berjudul Apa Itu Islam. Sebagaimana yang telah saya janjikan di video tersebut, bahwasanya di video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu iman dan apa itu ihsan. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas tentang apa itu iman dan apa itu ihsan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu iman. Tentunya dengan melanjutkan hadis kemarin, di mana hadis kemarin menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berpakaian putih dan berambut hitam. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, akhbirni 'anil iman. Beritahu saya tentang apa itu iman. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, antu'mina billah, engkau harus beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikati, engkau harus iman terhadap seluruh malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubih, engkau harus iman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, wa rusulih, engkau harus iman terhadap seluruh rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, wal yaumil akhir, engkau harus beriman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, wa tu'mina bil qadar, engkau harus iman terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihi, baik takdir yang bagus, wa syarrihi, ataupun takdir yang jelek. Itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian laki-laki tersebut berkata, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu saya tentang apa itu ihsan. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kata Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu, Allah menilaimu. Jadi ihsan ini mengajarkan kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap ibadah apapun kita, sholatkah itu, puasakah itu, cukuplah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ingin dinilai, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Laki-laki tersebut berkata, beritahu saya kapan terjadinya kiamat. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi di dalam hal kiamat, spesifiknya hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, Rasulullah pun tidak tahu. Jadi kalau ada seseorang memprediksi hari kiamat, misalkan akan terjadi hari ini, bulan segini, tahun segini, tanggal segini, udah deh, itu nggak usah dipercaya, tinggalkan saja. Karena setingkat Rasulullah pun tidak tahu spesifiknya kapan terjadinya kiamat. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kata laki-laki tersebut, kalau begitu beritahu saya apa tanda-tandanya kiamat. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu robbataha, yaitu ketika seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwasanya ketika seorang anak sudah memperlakukan orang tuanya seperti budak atau seperti pembantu, maka itulah di antara pertanda sudah dekatnya hari kiamat.
Dapat kita saksikan bahwasanya tidak sedikit seorang anak memperlakukan orang tuanya seperti budak, seperti pembantu, disuruh ngurus rumah lah, disuruh ngurus cucunya lah, dan lain-lain sebagainya. Hati-hati, itu adalah di antara salah satu pertanda sudah dekatnya hari kiamat. Makanya ada pepatah, perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka niscaya rezekimu pun akan seperti raja. Jadi orang tua itu bukan diperlakukan seperti pembantu, akan tetapi kita harus memperlakukannya seperti raja. Sebagaimana orang tua kita dulu memperlakukan kita semasa kita kecil itu seperti raja. Dimana ketika orang tua kita lapar dia pura-pura kenyang karena tidak ingin kita sebagai anaknya kelaparan. Di mana orang tua kita ketika sedih dia pura-pura tersenyum karena tidak ingin kita sebagai anaknya ikut bersedih. Semoga dosa-dosa kita terhadap orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antarul hufatal uratal ala ri'asya yatatawwaluna fil bunyan. Dan di antara tanda-tandanya kiamat kata Rasulullah, ketika engkau sudah mendapati pengembala kambing yang tidak beralaskan kaki dan tidak berpakaian, sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Sudah terbukti bahwasanya dulu di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, kebanyakan di zaman Rasulullah adalah pengembala kambing, tapi sudah terbukti di saat ini sudah berlomba-lomba meninggikan gedung, meninggikan bangunan. Bahkan gedung yang tertinggi pada saat ini terletak di Saudi Arabia, yaitu gedung Burj Khalifa. Nah, itu sebagian pertanda bahwasanya sabda Rasulullah itu sudah terbukti. Itu menjadi pertanda, salah satu tanda bahwasanya sudah dekatnya hari kiamat. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tsumman talaqo," kemudian laki-laki tersebut pergi. "Falabistu malian," aku pun terdiam sejenak. "Tsumma qala," kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Atadri manisail," kata Rasulullah. "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itulah yang dinamakan iman dan ihsan. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.